Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana pamugi-mugi dina dinten ayeuna sarasa terasna urang masih tetap di tangtayunan kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Dina dinten ayeuna urang bade diajar bahasa Sunda deui di bab 3 nyaeta di halaman 20 hiji. Di halaman 20 hiji pangajaran 3 judulna mikaheman makhluk hidup. Nah, sateacana ayu sareng-sareng wangucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dina diajar ieu urang kenging manfaatna. Halaman 20 hiji mikaheman makhluk hirup. Mikaheman artinya menyayangi makhluk hidup. Jadi kita akan membahas tentang menyayangi makhluk hidup. Halaman 22 ngargepkeun paguneman. Nomor hiji teks paguneman. Ieu dihandap aya teks paguneman, pek baca tur petakeun kulimaan siswa sejena ngargepkeun. Nah, kalau saat ini Ibu akan ganti petunjuknya atau instruksinya, yaitu kita akan mentranslate ke dalam bahasa Indonesia seperti biasa. Ada kata-kata yang akan Ibu artikan dan kalian tinggal garis bawahi lalu artikan bahasa Indonesianya di bawahnya ya. Disimak baik-baik dan kalian siapkan alat-alat belajarnya. Poe Minggu Agus, Ahmad, Surya, Andris, Rudi, jeung Dani rek lari pagi ka lapang golf. Poe artinya hari. Hari Minggu Agus, Ahmad, Surya, Andris, Rudi, jeung, ingat jeung bisa dengan, bisa dan. Dani rek mau lari pagi ke lapang golf. Ada percakapan di bawahnya antara mereka. Yang pertama dari Agus. Wah, Surya meni gaya, sapatuna ge mani genjreng. Wah, Surya gaya itu bagus, cakep, gagah. Salah satu saja. Sapatuna, sepatunya, G itu potongan dari kata OG, artinya juga. Jadi kata G dengan OG itu sama, hanya di sini G-nya diambil hanya bagian belakangnya saja. G itu artinya juga. Mani di sini sangat. Kacida, mani itu sama ya, artinya hampir sama, artinya dalam satu konteks kalimat artinya yaitu sangat. Genjreng itu lebih ke warna yang mencolok atau sesuatu hal yang mencolok yang sangat terlihat. Surya, Ari Agus, ieu sapatu kamari dipangmelikeun ku bapak. Ini sepatu kemarin dibelikan oleh bapak. Dipangmelikeun, dibelikan. Pedah di sini bukan sapedah ya. Pedah artinya sebab, karena itu boleh. Sebab, karena. Kuring, abdi, saya. Sok, suka. Ngabantuan bebersih di kandang hayam. Membantu bersih-bersih di kandang ayam. Hayam artinya ayam. Ahmad, nya Surya mani bagja. Nya tuh di sini iya. Surya mani bagja. Surya sangat bahagia. Boga sapatu anyar. Boga punya. Tapi boga itu bisa jadi dengan kata yang lebih halus, yaitu kata gaduh. Tapi gaduh bukan berisik. Boga, gaduh itu artinya punya. Sapatu anyar. Sepatu anyar artinya baru. Sabot keur lempang, ketika sedang berjalan, lempang itu berjalan. Andris nyigeng karudi. Nyigeng itu menyenggol, kayak hey gitu, disigeng, menyenggol.
Manehna dia ningali melihat, ningali nempo itu artinya melihat. Manehna dia melihat barang yang tertiup angin. Teuing naon, nggak tahu apa. Da tacan pasti jelas karena belum sangat jelas. Pati di sini belum terlihat di situ. Tacan pati jelas, belum terlihat jelas. Itu satu katakan saja ya. Satu kalimat maksudnya. Andris, Rudi itu naonnya? Rudi itu apa ya? Rudi, mana? Andris, itu siga sayang manuk seperti sangkar burung. Sayang di sini nama tempat burung. Kalian kalau yang belum melihat boleh lihat di Google sangkar sarang burung atau dalam bahasa Sunda namanya sayang manuk. Biasanya terbuat dari jerami-jerami, nanti biasanya ada di pohon-pohon di atas. Kenapa disimpan di atas? Supaya terhindar dari mangsa. Jadi mereka induk dari burung akan menyimpan di atas pohon. Nya sigana, ia sepertinya. Sigana sepertinya. Kalau kata mah itu penekanan dalam bahasa Sunda. Mah, bukan mamah ya. Andris jeung Rudi ngabejaan babaturanana. Andris dan Rudi memberitahu teman-temannya. Atuh Rob we barudak teh ngadeukeutan eta barang. Rob atuh sehingga Rob itu ketika orang-orang sedang berpencar, terus ada satu kejadian di tengah-tengah, terus semuanya langsung melingkar. Nah, itu dalam bahasa Sunda namanya Rob. Kalau bahasa Indonesianya mungkin lebih ke ngumpul, langsung berkumpul. Tapi tidak bisa diartikan seperti itu juga, hanya itu makna dari kata rob itu sesuatu yang tadinya berpisah karena melihat satu titik fokus langsung pada ngumpul dengan cepatnya. Ya, berkumpul kalau diartikan sederhananya. Atuh rob we barudak sehingga berkumpul anak-anak teh ngadeuketan mendekati itu barang. Rudi, iya, ini sarang burung yang ragrag. Ragrag itu jatuh, tapi jatuh tanpa disengaja. Ragrag dari pohon, tangkal di sini pohon. Tuh anak manukna aya 3. Tuh anak burungnya ada 3. 3. Karunya teuing, kasihan sekali. Telenges pisan jelema nu sok ngatepelna manuk teh. Telenges tuh kebangetan, tega sekali. Orang yang ngetepel, pakai ketepel burung. Kapan kuduna? Kapan itu di sini bukan menanyakan waktu, tapi kalau penekanan dalam bahasa Sunda, kapan? Kan? Kapan? Kan seharusnya. Kapan kuduna? Kan seharusnya. G, ingat tadi G itu juga. Kan seharusnya juga kita menyayangi sasatuan. Sasatuan artinya binatang atau hewan. Hayo ieu mah digunasika. Hayo di sini bukan ayo, tapi ada kalimat tertentu kalau dalam bahasa Sunda hayo tidak bisa jadi ayo, tapi di sini hayo ieu mah digunasika artinya malah ini disiksa. Digunasika itu lebih ke, kalau disiksa mungkin agak kasar apa ya? Ya tidak disayangi, maksudnya nggak dipelihara dengan baik-baik. Kasarnya sih disiksa. Andris, kumaha tuh? Bagaimana sekarang? Bukan bagaimana sekarang. Kumaha tuh? Bagaimana? Atuh tuh seperti tadi kata mah. Atuh itu kata penekanan. Jadi kita orang larina, jadi nggak kita larinya? Karena tadi kan mereka berencananya mau lari kan. Dani, kumaha mun kieu? Bagaimana kalau begini? Kata G itu kependekan dari OG, artinya juga. Nah, di sini ada kata mun. Kumaha mun kieu? Mun di sini kata penggalan kata, akhiran kata dari kata lamun. Lamun itu artinya kalau, jika. Kumaha mun kieu? Bagaimana kalau begini? Gus di sini tadi si Agus. Gus, sekarang kita ke rumah kamu. Maneh di sini kamu. Gus, ayeuna urang ka imah manehla nyimpen ieu anak manuk. Gus, sekarang kita ke rumah kamu dulu. Menyimpan ieu anak manuk. Ini anak burung.
Tah, di mana geus beres aras urusna. Ketika sudah beres, sudah selesai mengurusnya, kita tuluykeun. Tuluykeun tuh teruskan larinya. Setuju tidak? Agus, ayo aja. Kalau saya, orang di sini saya, bukan kita. Nanti ada orang itu kita, ada saya sendiri. Ayo aja saya. Yang lain bagaimana? Sejen lain. Nu itu kata dari potongan anu. Nu sejena kumaha. Yang lainnya bagaimana? Rudi, ayo aja, hayu aja. Kalau tadi kan hayo, sekarang hayu. Hayu wae, ayo saja, wae di situ saja. Agus, ieu anak manuk teh kukuring rek dipiara heula. Kemun geus bisaeun hiber terbang. Nanti kalau sudah bisa terbang, kita bersama-sama. Nah, tadi urang di atas itu untuk sendiri. Kalau di sini urang di sini untuk bareng-bareng. Urang babarengan, kita bersama-sama ngalepaskeunana, melepaskannya. Dani, iya, mending ku urang urus heula. Lebih baik, mending lebih baik ku urang oleh kita diurus dulu. Kasian, karunya kasian. Dibere parab, nah naonnya diberi parab itu makanan, tapi untuk hewan ya, parab itu untuk hewan. Kalau untuk manusia jangan bilang parab karena itu tidak sopan. Misalnya, aku memberi makanan ke dia, terus bahasa Sundanya, abdi mere parab kamanehna misalnya, itu nggak boleh karena kata parab itu makanan untuk hewan. Ya, bukan sebutan untuk manusia. Parabna naonnya, makanannya apa ya? Andris, tah geuning dibere beunyeur dihakan. Ini agak lebih kasar lagi ya. Nah ini Bu tekankan, ada beberapa kata yang memang kalau dalam bahasa Sunda ada yang fungsinya untuk makhluk hidup manusia, ada yang untuk hewan. Di sini ada kata-kata tah, ini geuning ternyata diberi beunyeur. Beunyeur itu beras yang kalau sudah digiling itu kecil-kecil. Ya, beras yang kecil-kecil yang bubuk itu namanya beunyeur. Tapi sebenarnya masih bisa dimakan oleh manusia juga. Boleh dibuat nasi, boleh. Ada juga makanan khas di orang Sunda itu namanya kariwal. Nah, kariwal itu jadi beunyeur, beras yang bubuk yang kecil-kecil banget itu dibuat makanan, dikukus, namanya kariwal. Tapi sebagian besar kadang-kadang yang beunyeur itu diberikan ke anak-anak burung yang kecil-kecil atau anak ayam supaya mereka lebih mudah makannya karena kan bentuknya berasnya kecil. Tapi boleh dimakan oleh manusia juga bisa. Geuning dibere beunyeur ge dihakan. Nah, dihakan itu artinya dimakan. Tapi kata hakan ini mengandung makna yang lebih kurang sopan. Kurang sopan kalau kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sesama manusia. Tapi kalau untuk hewan itu tepat, boleh gitu. Dan tidak tepat juga kalau kita misalnya ayo kita tuang kan, hayu tuang. Nah, itu untuk manusia kan. Hayu tuang, ayo makan. Tapi kalau kita bilang ayo hakan. Nah, hakan tuh makan, dihakan dimakan, tapi itu tidak bagus atau tidak untuk sesama manusia. Walaupun dikatakan oleh manusia, oleh orang, sesama orang, tapi itu dalam kondisi yang tidak baik, misalnya saat marah, dan itu sangat kasar dan tidak boleh dicontoh, tidak boleh digunakan. Tapi boleh digunakan untuk hewan, ya, untuk ke hewan, bukan hewan. Maksudnya kita manusia ke hewan, bukan dari manusia ke manusia. Da lapareun meureun, soalnya lapar barangkali, meureun di sini barangkali. Nah, itu saja pembelajaran hari ini. Jadi kalian tadi yang sudah diartikan di sini, kalian boleh menulisnya di buku tulis juga boleh. Maksudnya mau diartikan per percakapan juga boleh. Kemudian mau per kata di sininya saja juga boleh, tidak apa-apa.
Oke, sekian dari Bu Winda, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan untuk pembelajaran lebih lanjutnya, kalian boleh melihat instruksinya di Google Classroom. Sekian dari Bu Winda, semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya Bu Winda mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.